Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Andriansyah. Saya dari Politeknik Negeri Lampung dengan NPM 24783034. Jadi di video kali ini saya akan membahas eh, kontrol aktuator PMW dan integrasi elektronika. Jadi di sini kita dirancang untuk mempunyai kemampuan akhir yang direncanakan ini merancang sebuah sistem perangkat keras yang integrasi dengan sensor dan aktuator serta memahami mekanisme kontrol PMW. Jadi yang konsep pertama yaitu Pulse Width Modulation atau PMW. Jadi definisi PMW adalah teknik untuk mengkontrol perangkat analog seperti motor atau LED menggunakan sinyal digital yang memvariasi dead cycle atau lebar pulsa dari gelombang kotak. Jadi fungsi utamanya itu yaitu dimming LED, mengatur kecerahan lampu di redup terang. Lalu fungsi yang kedua itu kontrol motor. Di sini untuk menentukan posisi sudut pada motor servo atau kecepatan pada motor DC. Lalu ada resolusi. Pada ESP, resolusi PMW ini dapat diatur hingga 16 bit, memberikan kontrol yang lebih halus dibandingkan Arduino standar. Lalu yang di sini ada materi kontrol intensitas cahaya atau LED atau bisa disebut juga dengan fading. Jadi di sini kita juga mempraktikum pengiriman sinyal analog semua ke perangkat digital. Jadi di sini ada instruksi itu menghubungkan LED ke pin PMW, misalnya pin D5 atau pin bertanda strip gitu. Lalu di sini yang kedua yang ini gunakan fungsinya itu menggunakan analog write pada Arduino atau LCD write pada ESP32 untuk mengubah nilai dari 0 hingga 225 atau 8 bit. Lalu di sini kita akan membuat program LED berlahan-lahan bertambah terang dan kemudian meredup sesuai secara otomatis menggunakan struktur perulangan for. Oke, di sini mungkin kita langsung saja ya teman-teman. Sini saya akan membuat sensor saya sudah menyiapkan. Jadi sini saya akan membuat sebuah program di mana di sini ada sensor DHT. Nah, sensor DHT ini untuk mendeteksi suhu, lalu yaitu servo. Ketika suhu temperatur itu mencapai bisa disebut dengan sesuai program kita, maka dia akan naik atau bisa juga turun ya sesuai program kita yang kita inginkan gitu kan. Oke, langsung saja di sini saya akan mendefinisikan, yaitu di sini kita siapkan dulu library servonya. Ini library servo. Sini sepertinya saya menggunakan library DHT dan library servo. Di sini saya menggunakan tools di website Okwi untuk memudahkan saya dalam pembelajaran kali ini. Lalu di sini kita memasukkan ini DHT. Kita cari saja di sini. Cari DHT. Kita ketik aja.
THT, ETH. Lalu kita juga inisialisasi dulu library include ESP. Oh, saya bisa semua teman-teman, salah. ESP Lalu di sini yaitu DHT itu digunakan untuk membaca data sensor, suhu, dan kelembapan dari DHT. Lalu kita menginisialisasi ESP3 servo. Ini khusus library ESP32 untuk mengontrol pergerakan motor servo. Lalu di sini kita mendefinisikan saja. Kita mendefinisikan sesuai pin ya teman-teman. Teman-teman bisa kita lihat. Oh, di mana-mana saja. Ini saya letakkan dulu atau saya benahi. Kita inisiasi dulu define untuk sensor DHT-nya itu kita di 13. Define kode ya. Sesi lagi fine DHT type DHT2 define ESP32 ya, servo pin servo pin dengan pin 15 sesuai sama yang kita buat ya teman-teman. Sorry teman-teman. Sini kita mendefinisikan ini untuk mengatur pin atau bisa dibilang jalur kabel ini teman-teman. Jalur kabel. Lalu jika sudah, kita mengatur batas suhu dulu teman-teman. Cons float, kita menggunakan float. Dan batas suhu yaitu sini kita menggunakan batas suhu 30. Lalu sini kita menggunakan DHT DHT pin
in, koma, dan D H T typo. Jika sudah kita minimalisasi, lalu di sini servo itu di bawah ya, servo my servo. Jadi di si apa namanya di DHT pin ini untuk menyiapkan DHT sebagai perwakilan sensor hulu dan my servo sebagai perwakilan motor penggerak. Jadi langsung kita set out aja. Sini public void void setup teman-teman. Salah. Sini juga saya menggunakan dokumentasi ya teman-teman. Set up serial pitching 15.200 lalu ada DHT begin sini, lalu my servo attack servo touch servo in servo. Oke teman-teman, sini saya sudah membuat kodenya. Langsung saja kita jalan-jalan kan. Yes, di sini teman-teman. Oke. Sini kita bisa mengontrol ya teman-teman. Di sini ketika suhu itu di bawah 30 maka dia akan naik. Tapi kalau di atas 30 dia akan turun teman-teman. Ini sesuai pembukaan ya. Jadi jendela itu akan terbuka ketika suhu itu di atas 55, di atas 30. Tapi jendela itu akan tertutup ketika suhu itu di bawah dari 30. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman video dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.